Selamat sore Ibu Rosita, apa kabar nih? Selamat sore Bu Ika, kabar sehat. Ibu Ika apa kabar? Alhamdulillah, saya juga kabarnya baik. Terima kasih ya udah datang ke sini. Mungkin kedatangan Ibu ke sini dalam 10 menit ke depan kita akan berbincang-bincang ya Bu ya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, begini nih ceritanya Bu Ika. Saya mengalami sedikit kendala dalam menangani seorang anak di kelas satu. Saya kan sekarang guru kelas satu. Nah, saya punya murid yang sangat aktif. Dia nggak bisa duduk dengan tenang. Dia juga tidak bisa dikasih rules. Terus saya sudah pernah mencoba untuk memindahkannya duduk di samping saya supaya lebih cepat mengontrol. Tapi kalau ketika saya berkeliling ke meja temannya yang lain, dia udah lari kemana-mana. Terus kalau misalnya saya tegesin, kalau begini nanti kita nggak kasih nih, nggak kasih uh, candy nih gitu misalnya, saya bilang kayak gitu, dia akan nangis sekuat-kuatnya. Dan itu kadang membuat saya kebingungan gimana caranya ya supaya dia bisa menjadi anak yang bisa duduk nicely, bisa mendengarkan pelajaran dengan baik, terus bisa mengingat pelajaran karena sampai sekarang dia belum bisa mengenal huruf sepenuhnya. Jadi itu yang menjadi masalah saya, Bu Ika. Mhm, gitu. Jadi, permasalahan yang Ibu Rosita hadapi saat ini nih, jadi Ibu tuh punya murid, muridnya itu hiperaktif di dalam kelas gitu. Makanya Ibu tuh, bikin dia tuh duduk di sebelah Ibu ya, supaya dia mungkin dengan duduk di sebelah Ibu tuh, diharapkan dia bisa konsentrasi, karena selama ini kan dia hiperaktif terlalu sibuk dengan Iya, kegiatannya sendiri, iya, kemudian akhirnya mengakibatkan, dia apa ya, mengalami dalam pembelajaran itu ada hambatan ya, Bu, ya, iya, dia belum bisa benar. membaca gitu ya, sampai dengan saat ini gitu. Nah, terus, terkait dengan permasalahan ini nih, Bu, kira-kira dari Ibu Rosita sendiri, eee, apa yang pernah Ibu lakukan gitu untuk usaha Ibu untuk, meningkatkan kemampuan anak itu kira-kira supaya dia tuh bisa lebih konsentrasi dan Ya. fokus gitu dalam pelajaran, supaya nanti dia tuh bisa, apa, kalau udah fokus kan bisa belajar membaca gitu dengan konsentrasi. Iya, saya sih sudah pernah menerapkan satu metode, yaitu, membuat dia sibuk gitu. Contohnya dengan cara pemberian dia kebetulan dia suka menggambar dan mewarnai gitu. Jadi saya kemas pembelajarannya dalam, mewarnai dan menggambar. Tapi kalau saya lihat sih hasilnya cukup bagus ya di dalam menggambar dan mewarnai. Cuman di dalam pelajaran yang lain seperti penjumlahan, seperti numerasi sama literasi dia sangat kesulitan gitu. Iya. Sebenarnya tuh rencana Ibu Rosita tuh sudah sangat luar biasa, apa yang dilakukan Ibu Rosita tuh sudah sangat luar biasa. Misalnya dengan cara memberikan warna gitu, color untuk huruf-huruf ya tadi ataupun angka-angka supaya bisa meningkatkan kemampuan dia literasi baik, dengan huruf ataupun numerasi gitu. Nah terus, dari kondisi itu nih Bu, kira-kira, sekarang itu keadaan murid Ibu, kalau Ibu bisa menilai gitu, kira-kira, dia ada pada nilai berapa gitu, dari 1 sampai 10 tuh ada pada posisi mana? Kalau menurut saya posisi dia dalam memahami pembelajaran itu dari 1 sampai 10 itu dia di posisi 5 kayaknya. Di posisi 5, oke. Iya. Nah, kira-kira dengan, terkait nih rencana yang Ibu mau lakukan tadi itu kan, dengan memberikan apa namanya, warna supaya lebih menarik, mungkin lebih menarik dia Iya. nanti dalam mengikuti pembelajaran, Ibu optimis untuk anak itu bisa apa namanya, berkembang gitu kemampuannya? Saya sih optimis ya, karena saya juga belum menerapkan secara maksimal bagaimana Mhm, caranya. Selama ini memang, saya juga jadi termotivasi ya untuk membuat menggambarnya mewarnai dan menggambarnya itu jangan jangan pemandangan atau bebek atau ini ya, saya bisa menggunakan dengan huruf dan angka. Oh iya 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 iya. Jadi ke depannya saya mau, merencanakan
Ya karena dia memang suka menggambar dan melukis, mungkin ya itu saya akan memasukkan literasi dan juga numerasi di sana sehingga dia bisa mewarnai warna-warna yang berbeda dan dia bisa mengingat. Ya Ya. ya ya itu. Iya, jadi Mhm. terkait dengan, apa namanya, permasalahan tadi, jadi Ibu menyalurkannya melalui hobi dia ya, pengembangannya Iya, melalui hobi dia, karena dia iya suka iya. melukis, jadi dengan mewarnai tadi supaya dia lebih semangat lagi belajarnya. Nah, terkait dengan rencana Ibu itu, kira-kira keberhasilannya tadi kan ada di posisi 5 nih ya, Bu, ya. Untuk Iya. rencana terkait yang sudah Ibu buat nih kira-kira, dari 5 itu tingkat keberhasilannya di angka 1 sampai 10 tuh kira-kira ada berapa, Bu? Kalau saya sih bisa mengukurnya ya kayaknya di 9 bisa itu, Bu. Iya iya, Iya. insya Allah kita harus optimis ya, Bu, Iya, ya. harus optimis. Iya, harus optimis. Baik sekali, bagus sekali rencana Ibu. Nah, terkait dengan rencana itu ya, Bu, ya, kira-kira nanti, siapa aja yang akan Ibu libatkan nih untuk, rencana yang Ibu buat dalam rangka peningkatan, kemampuan dari peserta didik Ibu tadi? Siapa aja yang akan Ibu libatkan dalam hal ini? Oke, dalam hal ini mungkin saya akan melibatkan, teman-temannya ya, rekan sejawatnya, terus saya juga akan melibatkan, mungkin melibatkan dalam hal tidak secara langsung gitu. Jadi saya akan menghubungi orang tuanya supaya diulang kembali pelajaran di rumah. Nah, dengan demikian kan dia bisa terbiasa dan termotivasi untuk lebih meningkat lagi. Mhm, luar biasa sekali ya Ibu Rosita. Jadi memang terkadang kita tuh nggak bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu sendiri ya, Bu, ya. Iya, Pentingnya kita berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian melibatkan anak tersebut yang bersangkutan, kemudian dengan orang tua juga, apa namanya, dan juga Ibu menggunakan metode dengan cara pendekatan karena dia suka melukis dengan cara mewarnai itu sangat luar biasa sekali, Bu. Mungkin dalam kegiatan ini Ibu tuh kelihatan tegang banget nih. Coba kita stop sebentar, Ibu boleh tarik napas dulu supaya nggak terlalu tegang karena terlalu menggebu-gebu tadi. Oke, tarik napas. Oke, boleh keluarin perlahan. Lagi. Tarik lagi Bu, sekali lagi. Kita hembuskan perlahan. Oke, gimana udah rileks Bu kita? Supaya nggak terlalu iya, tegang ya karena memang mungkin iya, kita terasa terlalu lebih semangat rileks ya. ya, iya, Iya heeh, iya, benar. Wah, iya. terima kasih banyak Ibu Ika. Iya, jadi terkait rencana Ibu, Mhm. silahkan apa yang sudah Ibu rencanakan nanti ke depannya, saya tunggu untuk kabar kelanjutannya mungkin nanti 2 3 hari lagi kita bisa bertemu ya Bu Rosita ya. Wah, terima kasih banyak Ibu Ika sudah mau mendengarkan curhat saya. Semoga ke depannya memang anak ini benar-benar, bisa berubah dan menjadi anak yang sebagaimana mestinya gitu, yang istilahnya membuat saya senang, dianya juga senang dan ada perubahan dan sehingga kegiatan pembelajaran menjadi berjalan dengan baik dan lancar. Ya, Terima kasih Bu alhamdulillah, Ika. ya. Alhamdulillah ya Bu Rosita, semoga rencana-rencana Ya, Ibu, segera bisa terwujud dan berhasil ya Bu ya, semangat. ya. Oke, Terima makasih kasih banyak Bu dulu ya Ika. Bu ya. Ya. Ya.